Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, kembali lagi di program BBD, Belajar Bersama Donna. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang definisi letak perusahaan. Letak perusahaan sering pula disebut tempat kediaman perusahaan, yaitu tempat di mana perusahaan melakukan kegiatannya sehari-hari. Sedangkan istilah tempat kedudukan perusahaan dapat diartikan sebagai tempat kantor pusat perusahaan. Jadi, lokasi perusahaan adalah suatu tempat di mana perusahaan itu melakukan kegiatan sehari-hari. Kedudukan perusahaan dapat berbeda dengan lokasi perusahaan karena kedudukan perusahaan adalah kantor pusat dari kegiatan fisik perusahaan. Contoh bentuk lokasi perusahaan adalah pabrik tempat memproduksi barang. Dalam membuat rencana bisnis, pemilihan lokasi usaha adalah hal utama yang perlu dipertimbangkan. Lokasi strategi menjadi salah satu faktor penting dan sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih lokasi, sebagai salah satu faktor mendasar yang sangat berpengaruh pada penghasilan biaya dan biaya tetap maupun biaya variabel. Lokasi usaha juga akan berhubungan dengan masalah efisiensi transportasi, sifat bahan baku atau sifat produknya, dan kemudahan mencapai konsumen. Lokasi juga mempengaruhi terhadap kenyamanan pembeli dan juga kenyamanan sebagai pemilik usaha. Sebagai para wirausaha, berhati-hati dalam menentukan lokasi usaha. Akan tetapi, sebagus dan seunik apapun bisnis yang akan dijalankan, jika tidak didukung dengan lokasi yang tetap, keuntungan yang diperoleh kurang maksimal. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memilih lokasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pasar. Pasar yang dimaksud adalah customer dan supplier. Customer atau pelanggan adalah mangsa pasar yang menjadi tujuan untuk mengkonsumsi produk Anda. Sedangkan supplier adalah pemasok bahan baku dari produk yang dibutuhkan. Jika kedua pasar ini sudah ada, maka dapat memikirkan langkah berikutnya. Tentukan spesifikasi bisnis. Beberapa para wirausaha menyarankan agar dalam memilih lokasi usaha seperti ruko, kios, rumah, atau pedagang kaki lima harus sesuai dengan jenis usaha yang dijalaninya. Karena ada usaha yang cocok didirikan di lokasi akan tetapi tidak cocok di satu tempat. Karena lokasi berbisnis antara satu usaha dengan yang lain tentu saja berbeda. Jadi, salah satu yang harus dipersiapkan adalah menentukan spesifikasi bisnis dan disarankan juga untuk melakukan beberapa survei terlebih dahulu untuk mencari tempat yang sesuai bagi usahanya, amati kondisi pasarnya, potensi permintaannya, dan carilah informasi bagaimana prospek perkembangan daerah tersebut ke depannya. Karena hal-hal tersebut juga dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Anda. Jika bisnis sudah spesifik, tinggal menentukan target pasar kemudian memilih lokasinya. Jenis-jenis spesifikasi lokasi perusahaan. Yang pertama, lokasi perusahaan yang terikat pada alam. Letak perusahaan ini sangat ditentukan oleh sumber-sumber alam, jadi tidak dapat ditentukan oleh manusia. Sebagai contoh, usaha pertanian dan pertambangan, letak perusahaan pertambangan minyak bumi harus berada di tempat di mana ada minyak bumi. Yang kedua, letak perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Pada umumnya, jenis perusahaan ini bersifat industri. Di sini ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan letak perusahaan. Yang pertama, ada dekat dengan bahan baku. Contohnya, pabrik gula, pabrik semen. Yang kedua, dekat dengan pasar, contoh pabrik roti atau bakery, rumah makan, dan juga perusahaan jasa seperti bank asuransi. Yang ketiga, dekat dengan pemasok tenaga kerja, contohnya pabrik rokok, pabrik kembang gula. Yang keempat, dekat dengan penyedia sumber tenaga atau energi, contohnya pabrik pelaburan biji besi, aluminium, dan baja. Iklim, ongkos transport, besarnya supply modal. Contoh, perusahaan yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya cenderung akan memilih tempat di mana penanaman modal cukup besar disertai tingkat bunga yang cukup rendah. Oke guys, itu tadi
pembelajaran kita singkat tentang definisi letak perusahaan. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini, udah menonton program BBD Belajar Bersama Dona. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membangun channel YouTube ini. Terima kasih, sampai jumpa di program BBD selanjutnya. Bye.